Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman, teknik pemupukan atau melakukan pemupukan dalam berkebun kelapa sawit itu adalah hal yang sangat penting, dan tentunya pemupukan adalah sesuatu hal yang menimbulkan biaya yang cukup besar. Maka dari itu kita sebagai petani harus melakukannya secara benar supaya kita itu mendapat efisiensi yang baik dari pupuk yang kita berikan, sehingga pupuk yang kita berikan atau kita tebarkan itu memang benar-benar diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah teknik pocket. Mungkin kalian sudah mendengar tentang teknik pocket atau pemberian pupuk secara pocket, dan nanti akan kita bandingkan apa sih keuntungan kalau kita menggunakan pocket atau sistem benam dengan menggunakan sistem tabur. Nah, teman-teman, memang kalau kita melakukan pemupukan dengan menggunakan sistem pocket itu sangat bagus, dan tentunya efisiensi yang akan kita dapatkan itu sangat besar karena potensi penguapannya itu akan sedikit berkurang, dan penyerapan nutrisi atau pupuk yang kita berikan itu bisa mencapai 90% itu benar-benar diserap oleh tumbuhan kelapa sawit kita. Jadi teman-teman apakah sistem pocket tidak ada kelemahannya? Tentu ada kelemahannya, teman-teman. Jadi semua hal yang kita lakukan untuk berkebun kelapa sawit itu ada positif negatifnya. Apakah kelemahan sistem pocket? Nanti kita bahas setelah kita membicarakan keunggulan-keunggulannya. Dan keunggulan yang pertama dari sistem pocket itu tadi adalah potensi penguapannya itu kecil. Yang kedua, potensi untuk mengalir ketika turun hujan yang sangat deras itu juga sangat kecil karena sudah kita benamkan di piringan kelapa sawit kita. Beda kalau dengan sistem tabur, teman-teman, potensi penguapan itu sangat tinggi, hingga penguapannya itu hingga 20% dari pupuk yang kita tebarkan itu bisa terjadi, apalagi kalau kita melakukannya di musim kemarau. Dan ketika musim hujan juga, ketika piringan kita itu tidak datar, potensi untuk hanyut itu juga lebih besar. Jadi teman-teman, sistem pocket keuntungan yang kedua itu bisa dilakukan di dua musim. Jadi di musim kemarau juga bisa, di musim penghujan kita juga bisa. Namun tentunya ketika di musim kemarau kita juga harus melakukan penyiraman ekstra. Setidaknya setelah pemupukan kita harus melakukan penyiraman ketika memang benar-benar tidak turun hujan. Itu teman-teman. Lalu kelemahan dari sistem pocket apa, teman-teman? Yaitu masalah pengerjaannya yang lumayan lama karena kita harus menggali terlebih dahulu. Yang kedua, mungkin biaya upahnya akan lebih mahal ketika kita memiliki kebun yang lumayan luas, dan tentunya kita harus mengupah kepada orang lain, dan upahnya tentu akan berlipat ganda ketika kita melakukan penebaran. Dan hanya itu teman-teman kelemahannya, ketika kita memiliki kebun yang sedikit hanya 1 hektar, tentunya kalau kita menggunakan sistem benam atau sistem pocket itu akan lebih bagus. Tapi kalau memang kalian tidak mempunyai tenaga atau kalian mempunyai kebun yang luas dan tidak mungkin akan dilaksanakan sendiri, tentu kalian akan mengupah orang lain, dan tentunya itu akan menimbulkan biaya yang lumayan besar. Nah, mungkin itulah teman-teman dari kekurangan sistem pocket, hanya masalah biaya dan waktu. Tapi kalau kalian mampu, alangkah baiknya kalau kalian melakukannya dengan sistem benam, karena itu bisa meminimalisir potensi dari penguapan dan hanyut. Dan mungkin hanya itu teman-teman sharing pada sore hari ini, karena banyak sekali nyamuk, sudah sangat sore. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.